Kulihal ikhwan rahimakumullah, mari kita song-song tahun 1443 Hijriah ini insyaallah yang akan jatuh mulai malam Selasa depan dengan memasang niat-niat salehah, semangat yang baru untuk memperbaharui diri kita dalam ketaatan kepada Allah, menjadikan yang sudah baik kita istiqomahkan, bahkan kita tambah, yang belum baik kita robah untuk menjadi lebih baik, dan yang buruk kita tukar dengan yang baik insyaallah. Itulah makna hijrah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hijrah memang dilakukan Nabi itu dan sahabat adalah hijrah berpindah dari tempat ke tempat, dari Mekah ke Makkah Madinah. Namun hijrahnya kita sekarang makna yang lebih luas, itu pun datang dari Rasulullah yang Rasul mengatakan makna hijrah al-muhajir man hajara minas su', orang yang berhijrah dari keadaan yang buruk, itu hijrah, atau dari buruk menjadi bagus, atau sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Kalau kita bicara tentang sejarah, membuka sejarah hijrah Rasulullah panjang, ya, begitu hebat sejarah itu, begitu agung keluhuran budi pekerti Rasulullah, begitu besar perjuangan Rasulullah dan mereka para sahabat ketika menyaksikan pada dirinya sendiri, tapi tidak jadi suatu pemikiran kesusahan buat Nabi. Tapi ketika menyaksikan para sahabat, terutama kalangan du'afa, fuqara, masakin, hamba-hamba sahaya, yang mereka masuk Islam itu tertindas, dizalimi, bahkan ada yang sampai dibunuh oleh majikannya karena mempertahankan Islam mereka, mempertahankan tauhidnya mereka, mempertahankan keberadaan mereka bersama Rasulullah dalam Islam. Mereka dizalimi, mereka disiksa, mereka diintimidasi, gerak-gerik mereka selalu dipantau. Tak ada solat berjamaah yang nampak saat itu. Jumatan belum pernah dilakukan walaupun perintah sudah turun. Orang baca Quran tidak bisa dengan keras, ikhwani. Kalau ada perkumpulan sedikit langsung mereka bubarkan. Tidak ada kenikmatan ibadah sama sekali di Mekah saat itu, dan bahkan kesedihan, kezaliman yang dirasakan oleh mereka para sahabat. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Rasulullah tidak ada kekuatan saat itu, ikhwani, untuk membantu mereka para sahabat, kecuali cuma Rasul nyuruh sabar dan ridha dengan ketetapan Allah. Rasul cuma menjanjikan, menyampaikan kabar gembira buat mereka. Rasul mengatakan, wallah, kata Rasulullah, janji aku buat kamu adalah syurga, janji Allah untuk kamu adalah syurga. Bagaimana juga penderitaan Sayyidina Bilal, bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mengalami, bahkan Rasulullah mengalami. Sampailah datang perintah untuk hijrah ke Yathrib, yang mana Yathrib itu adalah nama lain daripada kota Madinah, yang waktu itu Islam mulai berkembang di sana. Orang-orang Ansor mulai muncul. Sebutan Ansor artinya yang menolong. Muhajir adalah yang berhijrah. Mereka disebut Ansor karena menolong saudara mereka yang muslim yang hijrah dari Mekah. Di Madinah orang nunggu, Yathrib masih namanya, nunggu semua orang yang menanti kedatangan Rasulullah. Bukan cuma umat Islam, bukan cuma muhajir yang sudah rindu lama tidak ketemu Nabi, apalagi orang Ansor yang selama ini cuma dengar cerita Nabi, namun belum pernah lihat muka Rasulullah, belum pernah lihat langsung Rasulullah. Mereka nunggu karena diperkirakan Rasulullah bakal nyampe hari itu dari pagi. Termasuk orang Yahudi, yang orang Yahudi ini sudah tahu dalam kitab mereka kalau Rasulullah bakal hijrah ke Madinah. Oleh karena itu orang Yahudi dulu hijrah juga ke Madinah, bukan orang Madinah asli Yahudi itu, karena mereka pengen ketemu dengan Rasulullah. Mereka nunggu dari pagi sampai duha belum datang, sampai sore siang dan belum datang juga. Rami nunggu ada yang di rumah. Mereka naik ke atas pohon yang tinggi melihat barang ada kalau kejauhan kelihatan, belum datang, sampai akhirnya menjelang petang hari, menjelang terbenam matahari. Semua orang sudah mikir, mungkin Rasulullah tidak jadi datang malam ini, mudah-mudahan beliau berikan Allah keselamatan, besok pagi beliau bakal kali datang. Waktu itu subhanallah ada seorang Yahudi yang masih penasaran, dia naik lagi ke pojok batang yang paling tinggi, dia tunggu kan ketika orang sudah sebagian balik, sebagian di rumah, sebagian masih nunggu di bawah. Dia jingok, subhanallah, muncul ada bayangan hitam di padang pasir berjalan. Dijingoknya lagi, ternyata benar ada dua unta yang jalan. Maka dipastikan itu pasti Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Langsung dia teriak, ya ahlal Madinah, ja'a hadzakum, teriak dari pojok itu, nenggalo. Bayangkan ikhwan yang kejadian, teriak orang Yahudi dari atas pohon tadi, sehingga seluruh orang Madinah itu dengar. Wahai orang Madinah, yang kamu tunggu-tunggu datang.
Muhammad dan sahabatnya berdebu ikhwan dari rumah mentu kalau besar kecil tuan muda betina-betina berteriak dari rumah-rumah mereka, bahkan mereka sebagian keluar dan bawa tiron menunggu kedatangan Rasulullah. Mereka jemput karena tidak sabar nunggu Nabi datang, mereka jemput lari menghadap Rasulullah, mereka kejar Nabi Muhammad sampai Rasulullah datang di pintu kota Madinah. Di situ Rasulullah diarak oleh ribuan manusia muslim muhajir ansor yang begitu rindu kepada Rasulullah dengan lantunan tala'an badru alaina, tala'an badru alaina. Rasulullah datang dengan ontonya. Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Luar biasa ikhwan. Rasulullah senyum, Rasulullah gembira, semua orang berebut pengen memegang Rasulullah, memegang kuda ontonya Rasulullah. Rasulullah senyum, memandang sana memandang sini, mereka semua ya Rasulullah mampir Rasulullah pengen dimampir oleh Rasulullah. Sallu ala Nabi. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Nah antum bayangkan keadaan itu saat Rasulullah datang dengan naik kuda putih, onto putih, dengan keindahan mukanya, dengan kebersihan wajahnya, terang bendera Rasulullah di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berebut manusia beribu di situ, dan ente ada di tengah-tengah, ikut juga nyambut Rasulullah, ikut juga memerhatikan muka Rasulullah, memperhatikan ente, perhatikan Rasulullah waktu itu Rasulullah belum nyengok ente, lalu Rasulullah noleh ke ente, lalu senyum pada ente. Bayangkan itu, hayalkan ikhwan, apalagi maaf, terutama kalau kamu pernah berhayal tentang kemaksiatan. Cuci itu kemaksiatan itu. Otak kita pernah kita bikin hayal untuk kemaksiatan. Hayalkan nyengok Rasulullah. Itu bayangkan itu. Nanti sebelum tidur itu bayangkan. Nanti akan hadir. Nanti akan menyaksikan Rasulullah itu datang dan senyum kepada itu. Datang Rasulullah sampailah di Madinah. Selamat wal'afiyah Rasulullah SAW. Nah tahun itulah disebut dengan tahun Hijriyah. Masih panjang cerita itu. Rasulullah mengumpul umat Islam, Rasulullah bangun masjid, Rasulullah mempersaudarakan umat Islam. Nah ada satu hadis Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Rasulullah setelah Rasulullah sampai di Madinah. Rasulullah mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan Rasulullah SAW, Muhajir dan Ansar, maka keluarlah kalimat agung dari Rasulullah SAW yang Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, maksudnya orang-orang muslim tadi. Rasul memberikan wasiat, Nabi mengatakan pertama, ifsus salam, sebarkanlah salam. Kamu setiap ketemu ucapkan salam, kata Nabi. Wasilil arham, sambung silaturahim. Wa'at'imut ta'am, dan berbagilah kamu makanan. Banyak orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesusahan, bagi makanan, kata Nabi. Wagum bilail wan nas niyam udkhulul jannata bis salam, dan bangunlah kamu di malam hari di saat orang-orang sedang tidur, maka dengan 4 perkara ini kamu bakal masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita jalankan nanti sunnah Rasulullah ini ikhwan ya. Ifsus salam, sebarkan salam ikhwan ya, sama-sama kita, baik secara ucapan, secara tulisan. Kamu SMS kawan, kamu kan tahu nih kawan nanti muslim, walaupun maaf dia belum seperti kita, belum mengenal majlis apa, jangan apa kabar bro, assalamualaikum dulu, assalamualaikum, dia muslim, sebarkan salam, kata Rasulullah. Yang ucap salam jawab dulu waalaikumsalam, habis itu tidak ngobrol apa silahkan. Ketemu juga kawan di jalan, assalamualaikum, salam, mana lu, nak kemana ya, ucapkan salam. Ini sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan satu perkara yang mana kalau kamu, kata Rasulullah SAW, melakukannya, maka tahabbabtum, kamu bakal saling cinta, kamu bakal saling cinta. Bala ya Rasulullah, mau, kata para sahabat. Ibsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, tahabbabtum, kamu bakal saling cinta, kata Rasulullah. Menang ikhwan ya, mujarab ini. Kita ada teman, ada uang, misalnya ya, naudzubillah, misal kadang-kadang kita rasakan ini cobaan buat kita anak-anak muda yang baru ya hijrah atau baru pengen jadi lebih baik, kita ke masjid, kita ke majelis, ada uang tua yang kadang-kadang usir, tidak demen sama kita, kamu di tiap malam ke majelis ya, ada baik carinya kuburan kita, tidak demen sama kita. Nah suatu hari kalau kamu lewat ada dia, cepat ilah, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Mang, assalamualaikum. Ini uang bencinya bakal hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Kita mulai assalamualaikum Pak Haji, bila perlu kamu deketi salaman. Tunjuk ke akhlak, terutama salam. Ya, dan puncak ketawaduan, kata Rasulullah,
bada bis salam. Wong yang duluan ucap salam itu wong paling tawadhu kata Rasulullah.